وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tenan. Kasaumin. Qala al-mu'allif al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin kitabani amin ya rabbal alamin fi kitabi Fathul Mu'in ila anqal kasaumin atau seperti puasa atau kang kuat sopo dusiban hu ing saum. Fa innahu setu mongko sedene dusiban iku yuk maru bihi kelawan saum. Li sab'in karena umur itu wa yudrob lan den pukul sopo dusiban alaihi ing atase ninggal saum li asyrin karena umur 10 kasolati. Kemarin diterangkan bahwa anak kecil yang sudah umur 7 tahun itu wajib disuruh sholat yang sesuai aturan, bukan pokok sholat. Sholat ya dengan memenuhi syarat rukun. Itu kalau umur 7. 7 sempurna masuk 8. Pakai kalender Hijriah, Qamariyah. Dan kalau disuruh tidak mau, maka diperlukan ancaman, sekedar ancaman. Tapi ya ancaman itu seperti obat, hanya seperlunya. Nah, di langganan malah nggak efektif. Kalau umur 10 dia kok tidak mau sholat, maka harus dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Umur 10 genap masuk 11 menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli 10 berjalan sudah dipukul ketika tidak sholat. Apakah ini khusus sholat? Kasaumin atau kohu. Puasa juga demikian. Asalkan kuat. Ada tambahan. Nek sholat, pokok umur 7 tamyiz disuruh. Umur 10 dipukul kalau tidak mau sholat. Tapi kalau puasa dengan syarat tambahan. Bukan hanya umur dan tamyiz, tapi juga harus kuat. Kalau ada anak kecil, umur 7 tahun sudah tamyiz. Apakah wajib disuruh puasa? Wajib asalkan kuat. Fisiknya mendukung. Kalau fisiknya lemah, kalau disuruh puasa malah sakit, nggak usah disuruh dulu. Nek sholat, tetap disuruh. Puasa, umur 7 tahun, walaupun sudah tamyiz, kalau nggak kuat, maka nggak usah disuruh puasa. Umur 10, kalau mampu, kuat puasa, wajib disuruh puasa. Kalau nggak puasa, dipukul. Puasa yang sesuai aturan. Puasa maghrib, bukan puasa beduk. Nah, belum kuat untuk latihan, nggak ada masalah. Ada anak kecil, nggak kuat kalau puasa maghrib, sakit nanti kalau dipaksa. Maka nggak apa-apa latihan, bukan puasa. Puasa beduk itu bukan puasa, latihan puasa. Nanti kalau udah kuat, dilatih sampai asar. Nanti maghrib. Jadi yang wajib itu nyuruh puasa yang sesuai aturan, yaitu mulai subuh sampai maghrib. Kalau umur 7 kuat, wajib disuruh. Umur 10 kuat puasa, kalau tidak puasa, dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Untuk apa? Padahal kan belum mukallaf, belum akil balik. Itu. Orang yang diwajibkan perintah diharamkan maksiat itu kan kalau sudah mukallaf, balik dan akil. Ini anak kecil kok disuruh, kok dipukul barang umur 10. Nah, ini hikmahnya. Wa hikmatu dzalika. Utawi hikmah mengkono-mengkono ngongkon lan mukul. Iku atamrinu ngelatih alal ibadah liya ta'awada supaya biasaaken sapa dusiba ha ing ibadah fala yatruka mongko ora ninggal sapa dusiba ha ing ibadah. Nah, tujuan kenapa umur 7 tahun disuruh puasa, disuruh sholat, kalau umur 10 tidak mau puasa, tidak mau sholat dipukul, itu tujuannya membiasakan anak kecil agar biasa melakukan ibadah dan menjauhi larangan sejak usia dini. Sehingga ketika balik sudah terbiasa.
Kalau udah kecil dibiasakan sholat, balik nggak usah nyuruh. Nah, dengar adzan langsung sholat. Gitu. Kalau sejak dini sudah diajari puasa, dibiasakan puasa, maka tidak berat bagi dia. Tapi kalau sejak kecil tidak pernah disuruh puasa, nanti nunggu balik aja, ya tidak bisa, ngalem. Gitu. Jadi agar terbiasa sejak usia dini melakukan perintah agama dan menjauhi larangan agama, tidak berat. Jadi anak kecil yang ketika kecilnya dididik dengan baik oleh orang tua, dididik taat beragama, ketika sudah dewasa, dia tidak berat untuk menjalankan agamanya dengan baik. Tapi kalau nggak dibiasakan berat sekali. Nah, ini jadi wajib. Jadi anak kecil itu wajib disuruh puasa, disuruh sholat. Jadi jangan hanya subuh itu bangunkan. Anak kecil kasihan enggak, bangunkan subuh. Anak kecil kalau mertuju bangunkan untuk sholat. Bukan hanya ketika di hari sekolah. Hari sekolah dibangunkan subuh. Kalau hari libur kasihan mumpung liburan. Dibangunkan jam 8, keliru. Itu akhirnya mendidik anak sejak usia dini untuk kadang-kadang kena, kadang-kadang nggak kena. Itu diajari begitu. Enggak. Jadi masuk sekolah, enggak masuk sekolah, kalau udah umur 7 subuh ya bangun. Untuk sholat. Jadi bangunnya itu untuk sholat. Sekolah itu nanti nomor berapa setelah sholat dan yang lain-lain. Nah, jadi dibangunkan untuk sholat. Untuk sekolah termasuk tujuan, tapi tujuan nomor sekian. Yang nomor 1 bangun subuh itu untuk sholat. Jadi walaupun libur ya tetap dibangunkan untuk sholat. Wa bahasa sopo aladru'i. Ada istilah bahas dalam fikih. Bahas itu fikih madhab syafi'i itu isinya apa sih? Madhab ketika kita mengatakan menurut madhab syafi'i. Menurut madhab syafi'i menurut siapa berarti? Nah, isinya madhab syafi'i itu 2. 1 hasil ijtihadnya Imam Syafi'i langsung. 2 hasil ijtihadnya ashab. Nah, pengikut madhab Imam Syafi'i yang mencapai makom keilmuan tertentu yang tinggi. Sehingga bisa ijtihad menggunakan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Mengambil hukum dari keumuman-keumuman dawuni Imam Syafi'i. Nah itu yang disebut madhab Syafi'i. Jadi ketika kita mengatakan menurut madhab Syafi'i, itu belum tentu pendapat Imam Syafi'i. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i, bisa jadi pendapat ashabi Imam Syafi'i yang sudah mencapai makom tertentu. Disebut mujtahid madhab, mujtahid takhrij. Itu. Atau mujtahid ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Nah, kalau orang tidak mencapai makom itu, seperti Imam, nah ini, Adru'i, Imam Subki biasanya, kemudian Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, itu tidak mencapai makom untuk ijtihad sendiri. Itu. Mereka hanya menyaring pendapat-pendapat ulama sebelumnya, kemudian ditarjih salah satunya, begitu saja. Nah, jadi sebenarnya mujtahid tarjih itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, tapi kemudian ada penyaringan tahap kedua. Penyaringan tahap pertama dilakukan orang-orang sekelas Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli nggak nyampe ke situ. Tapi penyaringan atau tarjih dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sendiri itu kadang-kadang ya sih ta'arud. Imam Nawawi di kitab A ngomong apa, di kitab B ngomong beda lagi. Nah, karena ijtihad ya begitu, berubah-ubah namanya ijtihad. Nah, akhirnya disaring ulang kedua oleh orang-orang di masa Syekhul Islam Zakaria dan murid-muridnya. Orang-orang yang tidak mencapai makom untuk ijtihad sendiri, kok kemudian menyampaikan pendapat atas suatu masalah yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, seperti sekarang. Zaman dulu kan tidak ada istilah hak cipta. Karena itu kalau nyari di kitab salaf, nyari hukum hak cipta itu diakui oleh syariah apa enggak, ya enggak nemu. Membahas misalnya tentang jual beli online, membahas tentang banyak, yaitu asuransi, enggak nemu di kitab salaf. Nah, maka ya apa? Berusaha dicari hukumnya oleh ulama-ulama di masanya. Tapi enggak langsung kepada Quran dan hadis, tapi memahami dari hasil ijtihad para ulama mujtahid. Nah, itu berusaha dipahami, dipas-paskan. Oh ini, oh jual beli online itu begini karena mirip di kitab fikih salaf ada masalah begini. Oh asuransi itu begini.
oh hak cipta itu begini. Nah, ini namanya bahas. Jadi upaya menjawab permasalahan yang tidak pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Yang mana yang pelakunya ini belum mencapai maqam mujtahid mutlak ataupun mujtahid madhab. Nah, itu namanya bahas. Nah, di sini Imam Adru'i melakukan bahas karena beliau belum mencapai mujtahid madhab. Dia mengatakan fikinin, ini itu budak, sohirin kafirin, natoko bisyahadaten. Kata Imam Adru'i, kalau ada budak masih kecil belum balik, kafir. Nah, artinya disetatuskan kafir. Disetatuskan kafir. Karena anak kecil itu kan, anak kecil itu kalau mati dalam keadaan kecil, walaupun anaknya orang kafir, itu nanti di akhirat selamat masuk surga. Karena belum mukallaf. Bapak sing kafir, ibunya sing kafir yang sudah balik, ya neraka tempat tidak ada kesempatan untuk masuk surga bagi orang kafir apapun agamanya. Lah anaknya ada orang bapak ibu ada anak kecil bapak ibunya Kristen atau Yahudi atau Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu atau tidak punya agama. Anaknya ini disetatuskan kafir di dunia. Di dunia dihukumi kafir, Tapi kalau dia mati masih kecil, di dunia dihukumi kafir. Artinya dimakamkan di pemakaman kafir, tidak boleh dimakamkan di pemakaman Islam karena dia anaknya orang kafir. Tapi di akhirat anak kecil itu masuk surga. Anak kecil itu tempatnya di surga karena belum mukallaf. Belum mukallaf. Bapak ibu mati dalam keadaan kafir, ya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada budak kecil kafir, disetatuskan kafir tadi itu. Natoko bisyahadaten, dia kalau mengucapkan syahadaten. Syahadatnya anak kecil nggak sah. Itu Islamnya anak kecil nggak sah, sebagaimana murtadnya anak kecil juga nggak sah. Ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Imam Adru'i, ya apa ini? Statusnya dia disetatuskan kafir, tapi dia mengucapkan syahadaten. Maka kata Imam Adru'i, annahu satunikunin tadi itu iku yukmaru nadban bis sholati was saum. Menurut Imam Adru'i, ya disuruh sholat, disuruh puasa itu. Lu kan kafir ini. Iya, gara-gara dia mengucapkan syahadaten, udah dibiasakan sholat puasa, barangkali dengan dibiasakan melakukan ibadah itu nanti sampai balik akhirnya dia mengucapkan syahadaten lagi, akhirnya jadi muslim yang taat. Nah, begitu. Jadi disuruh untuk sholat dan puasa. Ya ketika umur 7 dan seterusnya. Wa bahasa wa yuhasu lan den semangati dan gegerei dan semangati dan motivasi sapa kinin alaihima ing atase salat wasum min ghairi darbin. Tapi enggak usah dipukul. Kalau yang muslim umur 10 enggak sholat, enggak puasa dipukul. Tapi kalau budak kecil yang kafir tadi yang mengucapkan 2 kalimat syahadaten, walaupun umur 10 hanya disuruh sholat, disemangati untuk sholat, dimotivasi terus untuk sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya tanpa dipukul. Tujuannya liyak lafa supaya biasakan sapa kinin al khairu ing kebagusan ba'da bulughi. Agar setelah balik dia terbiasa melakukan kebaikan. Wa in aba lan senajan nolak opo al kiasu kias kaidah maksudnya dalika yang mengkono-mengkono itu tadi yuk maru. Walaupun secara kaidah mestinya nggak boleh disuruh. Yang disuruh sholat itu yang muslim. Itu. Ini kafir. Disuruh sholat secara kaidah mestinya nggak boleh. Nah, itu. Secara kaidah mestinya nggak usah disuruh sholat. Tapi ini ada tujuan lain karena biar terbiasa dengan kebaikan. Dengan itu diharapkan nanti balik betul-betul Islam sudah. Seperti itu. Wa in abal qiyas sudah. Wa yajibu aidan alaman maro. Ingat asibung maro kamu lewat sapa man maro yang kemarin itu. Apa? Kan kemarin yang nyuruh apa kan? Ai di atas itu kan wayuk maru mumayyizun itu. Ai yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala sumal wasi wa ala maliki rogek lah itu. Man maro itu isinya. Ayah, ibu, kemudian orang yang diwasiati, pemilik budak, hakim. Nah, jadi wayajibu aidon alaman maro, orang tua, orang yang diwasiati dan seterusnya itu juga wajib. Apa sing wajib? Opo nahyuhu.
ngelarang dusiba anil muharramat. Wa ta'limihi lan mulangi dusiba al wajibat wa nahwiha min sa'iris syara'i pira-pira syariat adh-dhahira. Walau sunatan, walaupun sunat kasih wakin. Wa amruhu lan merentah dusiban bidzalika kalau mungkon-mungkon kabeh. Nah, jadi orang tua itu ketika anak sudah tamyiz umur 7 bukan hanya wajib nyuruh sholat, bukan hanya wajib nyuruh puasa. Kalau umur 10 bukan hanya wajib mukul kalau tidak sholat, tidak puasa. Tapi juga ini, wajib juga bagi kedua orang tua khususnya dan yang lain juga. Karena ini mimbabil amri bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar. Yang paling berkewajiban orang tua, ayah dan ibu. Juga wajib melarang anak kecil dari melakukan keharaman. Anak kecil senengannya membicarakan kejelekan orang lain, seneng ngerasani. Harus ditegur, dilarang, nggak boleh, itu nggak boleh. Misalnya kadang anak kecil itu pulang dari sekolah, dari TK misalnya, itu pulang dari sekolah, dari madrasah, dari SD, dari mana, pulang cerita ke orang tuanya. Ya, Bu, Ibu itu. Tadi teman saya itu umbelan nggak diserbeti. Misalnya, misalnya apa begini menceritakan kekurangan orang lain iku ngerasani jenenge menceritakan kekurangan orang lain jangan malah ditanggap terus jangan ditanggap dilarang enggak ilok enggak boleh membicarakan kejelekan orang lain itu enggak boleh ditegur begitu biar enggak terbiasa ngerasani mulai cilik biasa ngerasani geneng no ditanggap sampai dewasa nanti suka ngerasani wong senang membicarakan kejelekan orang jadi harus dilarang dari sesuatu yang haram itu. Misalnya anak kecil gosop, pakai barangnya orang nggak izin, walaupun kakaknya sendiri, walaupun adiknya sendiri. Itu. Wonge dulur, caca, adik, barangnya dewe-dewe. Itu. Jadi kalau ada anak kecil suka pakai barang orang lain tanpa izin, ditegur. Suka masuk kamar yang bukan kamarnya dia, nggak izin, ditegur, biar nggak terbiasa. Atau kalau bertamu ke rumah orang itu ngetok pintunya kasar, ditegur. Atau apa ketika bertemu ke orang ngintip-ngintip, inceng-inceng ke jendela. Nah, itu termasuk bukan adab itu, ditegur. Begitu ada sejak kecil dibiasakan. Atau anak kecil suka mencaci temannya, ditegur, nggak boleh, dosa, begitu. Nggak ilok, orang bian, nggak ilok, begitu. Nah itu, memang begitu semestinya. Jadi ada anak kecil melakukan sesuatu yang haram, ditegur walaupun bagi dia belum haram, tapi visu rotil haram. Itu. Orang dewasa ngerasani orang dosa, tapi anak kecil nggak dosa. Tapi kalau dibiarkan sampai tuwek seneng ngerasani wong. Jadi harus ditegur, nggak boleh, begitu. Kalau ada anak kecil ngerasani dibiarkan, anak kecilnya tidak dosa. Orang tuanya yang membiarkan atau siapapun yang membiarkan itu dosa. Jadi jangan ditanggap malah. Tapi justru ditegur, dilarang melakukan sesuatu yang haram. Kemudian juga wajib bagi ayah ibu untuk mengajari anaknya yang masih kecil kewajiban-kewajiban agama. Bukan hanya sholat, apapun yang wajib itu diajari. Itu misalnya bakti kepada orang tua, membantu orang lain dan seterusnya. Itu diajari sejak kecil, wajib diajari hal-hal yang wajib bagi dia. Bukan hanya wajib, wanahwiha. Selainnya wajib juga begitu. Min sa'iris syara'i adh-dhahira. Pokok syariat-syariat yang umum, yang rata-rata diketahui oleh orang, termasuk siwak. Lu sunat, iya, anak kecil itu sejak dini sudah harus diajari siwak dan dibiasakan bersiwak. Siwakan itu yang terbaik ya pakai kayu arok itu. Tidak harus pakai itu, pakai sikat gigi juga bisa. Intinya yang kasar yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Nah itu diajari sunnah itu membersihkan gigi sebelum tidur, bangun tidur, ketika akan kumpul bersama orang lain, ketika akan sekolah dan seterusnya. Nah ketika bau mulutnya tidak sedap, itu dibiasakan sejak kecil sudah dibiasakan yang baik-baik. Syariat-syariat yang dohir itu, yang umum-umum, yang menjadi pengetahuan umum masyarakat, rata-rata orang tahu, itu juga wajib diajarkan ke anak kecil. Minum, duduk, pakai tangan kanan. Itu. Kalau makan, ngambil yang di depannya, bukan tangannya lompat sana sini. Nah, itu. Kalau ngambil makanan, ngambil yang di depannya, jangan yang di tengah. Dan begitu, masuk rumah, kaki kanan, keluar rumah, kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kamar mandi. Nah, kaki kanan, masuk kamar mandi, pakai sendal, pakai kopiah, penutup kepala. Begitu. Kalau udah diajari, salah kaprah, sampai mondok salah kaprah. Masuk kamar mandi, kopiah dilepas di luar.
menghormati kopiah, salah kaprah itu ya. Nah, itu. Sunatnya orang masuk kamar mandi itu pakai penutup kepala. Pakai kopiah, pakai kerudung, pakai topi, pakai helm enggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, jadi sunatnya begitu. Itu. Adabnya itu. Malah sebagian orang enggak, kopiahnya taruh di luar. Ya kalau kopiahnya ada gambar terompa Rasulullah SAW jangan dimasukkan ke dalam kamar mandi, tapi harus sedia kopiah yang lain. Akhirnya repot ini. Memasukkan gambar terompa Nabi ke kamar mandi yang enggak layak. Dicoplok. Makruh masuk kamar mandi dah pakai menutup kepala lah begitu. Diajari, dibiasakan sejak kecil seperti itu. Semua yang dohir-dohir itu. Adab-adab yang lain kepada yang lebih tua itu dan yang lain-lain itu diajari adab-adab yang dohir, syariat-syariat yang dohir itu wajib. Bukan hanya diajari tapi diperintah untuk melakukan. Diajari itu ada diperintah untuk melakukan. Akhirnya sejak kecil membiasakan anak itu cuman untuk belajar ilmu tapi tidak diamal no. Akhirnya gerang kok ilmu ini banyak tapi amalnya tidak ada. Nah, dibiasakan sejak kecil belajar dan diamalkan. Diajari siwak, diajari praktek siwak. Diperintahkan untuk selalu bersiwak. Itu nutup aurat lah itu. Anak kecil udah tamyiz itu wajib diajari nutup aurat. Saya cilik, justru saya cilik dibiasakan. Itu dibiasakan nutup aurat. Jadi keliru sudah umur 7 apakah anak laki-laki pakai katok kelihatan di atas lututnya itu. Saya cilik nggak apa-apa loh. Ini sesuai haram wajib dilarang. Banyak nggak perhatiannya. Nah, itu banyak nggak perhatian. Anak sudah umur 7 tahun ke atas pakai celana yang menampakkan auratnya. Nah itu. Saya cilik nggak apa-apa. Kok segede dah lalu. Anak kecilnya nggak apa-apa. Orang tuanya ini nggak boleh membiarkan itu. Lu nggak haram kan ini misalnya. Nggak haram kan. Bener bagi anaknya nggak haram. Tapi fi suratil haram bagi orang tuanya wajib untuk membiasakan seperti itu. Nutup aurat. Laki atau perempuan. Nah, begitu. Kasbakin. Wa amru bidalik. Nah, terus kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya ilmu agama kayak ini sampai kapan berakhirnya? Walayan tahilan orang mari. Apa wujubu mamaro. Kewajiban apa yang dijelaskan tadi yaitu nyuruh sholat, nyuruh puasa, ngajari kewajiban, melarang yang haram, ngajari syariat-syariat zahir itu. Alaman maro bagi orang-orang yang tadi disebutkan yaitu orang tua, orang yang diwasiati, hakim, pemilik budak. Tidak selesai kewajiban ini illa bibulughi. Angin kelawan balik itu siban rosyidan hali rosyid. Nah, jadi kewajiban orang tua mendidik ilmu agama dengan benar itu tidak berakhir kecuali anaknya sudah balik dan rosyid. Tidak pokok balik. Balik rosyid. Rosyid itu apa? Muslih lidinihi wa malihi. Itu rosyid. Jadi rosyid itu muslih lidinihi wa malihi. Anak kalau sudah balik dan baik agamanya, baik dalam memanage hartanya, mengatur hartanya. Nah, itu baru lepas tanggung jawab orang tua. Setelah itu sudah anak itu maksiat tanggung sendiri. Sudah kecil sudah dididik dengan baik. Sudah dididik dengan baik. Udah balik, rosyid, wis gena sudah, wis gena. Setelah itu salah pergaulan atau berubah salah dewi. Orang tua tidak ikut tanggung jawab. Ya, orang tua nggak ikut tanggung jawab. Tapi kalau sejak kecil nggak dididik dengan baik, nggak dibekali ilmu agama yang cukup, gerang-gerangin tidak pokro, orang setiap maksiat yang dilakukan orang tua dapat jatah. Itu ojo khawatir dapat jatah. Bighairi hisab. Dapat jatah bighairi hisab. Karena itu sejak dini harus dipersiapkan. Kapan kewajiban itu lepas? Anak sudah balik dan rosyid. Nggak balik toh? Balik dan rosyid. Rosyid itu dia tadi itu. Agamanya baik. Jadi balik dia sudah taat dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Wah ya poso, menghindari yang haram. Walaupun kadang-kadang yang terjerumus melakukan maksiat, tapi menghindari hal-hal yang membuat dia fasik. Gitu. Nah, kemudian melaksanakan kewajiban. Kemudian muslih limalih juga baik dalam memanage hartanya, dalam penggunaan hartanya dia baik. Artinya hartanya
itu tidak digunakan untuk sesuatu yang haram, yang dilarang. Tidak dibuang-buang tanpa faedah. Nah, kayak ini uang ditabur ke laut, makan iwan. Orang sing ngarep iwan ndak doyan. Itu. Iya lek sego doyan iwan, tapi lek uang ndak doyan. Nah, itu. Jadi apa? Tidak membuang hartanya tanpa faedah, tidak suka menyia-nyiakan hartanya, tidak menggunakan hartanya untuk yang haram. Itu namanya muslih di sini. Kalau ada anak balik tapi suka membeli minuman keras dengan uangnya, membeli narkoba, naudzubillah min dzalik, atau dibuat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Itu punya uang dikain nang bar, nang diskotik, kayak hal-hal sing haram. Ini berarti tidak rosid. Tidak rosid. Tanggung jawab orang tua tidak lepas kalau seperti itu. Kalau sudah dididik dengan baik, balik agamanya baik, mengatur hartanya juga baik, sudah. Orang tua lepas sudah itu. Kalau setelah itu berubah, bukan tanggung jawab orang tua secara khusus. Bukan tanggung jawab orang tua, lepas sudah. Tapi kalau balik itu tidak ngerti apa-apa tentang ilmu agama, tidak baik agamanya, tidak baik hartanya, terus menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau sampai anaknya terus begitu, waduh bahaya ini. Nanti di akhirat itu, yang pertama kali nuntut seseorang di persidangan Allah, itu bukan musuhnya, tapi anaknya. Dalam hadis diterangkan nanti di akhirat, di persidangan Allah, itu banyak orang tua terkejut, terkaget-kaget karena dituntut dengan tuntutan yang sangat keras dan bahasa yang tidak sopan. Bukan oleh musuhnya, tapi oleh anaknya sendiri. Tiba-tiba datang seorang anak menghadap ke pengadilan Allah, menuntut dengan bahasa yang sangat kasar, ya Rabbana khudh haqqana min hadzal zalim. Wahai Tuhan kami menuntut hak kami dari orang yang zalim ini. Gak dipanggil ayah, ibu, ndak, dari orang yang zalim ini. Orang tuanya kaget, ya Allah, ini anak saya, kok saya didolim-dolimkan? Kedoliman apa yang saya lakukan selama ini? Selama di dunia, saya kasih dia makanan yang lezat, yang bergizi. Saya belikan makan pakaian yang layak. Saya sekolahkan sampai perguruan tinggi. Sampai S1, S2, S3, S-tungtung. Gitu. Sampai perguruan tinggi. Kemudian apa? Menikah saya biayai. Semuanya saya biayai. Saya buatkan rumah dan seterusnya. Kedoliman apa yang saya lakukan? Akhirnya si anak menjawab di persidangan Allah, benar ya Allah, itu semua dilakukan oleh orang tua saya. Tapi ada sesuatu yang sangat fatal yang tidak dilakukan oleh orang tua saya. Selama saya di dunia tidak pernah dibekali ilmu agama. Ya gak diajari dewe, gak dipasrano nang ustadz, nang madrasah. Saya sekolah sampai tinggi ya Allah, tapi tidak ngerti agama sama sekali, nggak ngerti ilmu syariah, nggak ngerti sama sekali. Karena itu ya Allah, akhirnya saya banyak maksiat, banyak meninggalkan ibadah gara-gara orang tua ini, yang dolim ini. Karena itu ya Rob, saya tuntut hak saya dari orang tua yang dolim ini. Nah, akhirnya orang tuanya yang mestinya masuk surga tidak sido masuk surga, diobong di sini neraka. Naudzubillah. Itu yang pertama kali nuntut di persidangan Allah, bukan musuhnya, bukan saingan bisnisnya dulu di dunia, bukan. Yang pertama kali nuntut itu anaknya sendiri yang tidak dibekali ilmu agama. Naudzubillah. Wala yantahi wujubu mamarra alaman marra illa bibulughihi rasyidan. Lah namanya belajar ini kan perlu biaya. Biaya anak belajar itu ditanggung siapa? Nah ini. Wa ujratu ta'limi. Fa ujratu ta'limi mongko tai ongkos mulangi dusibah. Dali kayak mengkur-mengkur kabeh. Ongkos tadi itu ngajari sholat. Ini kan kadang orang tua ndak bisa ngajari sholat atau ndak sempat mengajari ilmu agama. Ndak bisa atau nggak sempat di sekolah. No kan perlu biaya. Lah biaya ini ditanggung siapa? Kalau Quran, sebagaimana belajar Quran, ke TPQ ada SPP-nya, uang pendaftaran. Lah ini ditanggung siapa ini? Wal adab. Itu. Seperti ngajari Quran, wal adab, ngajari toto kromo. Iku fi malihi ing dalam bondone dusiba. Ya harta anak sendiri itu. Jadi biaya pendidikan anak itu ditanggung oleh anak sendiri kalau dia punya harta. Misal, biasanya kan anak kecil kalau hari raya itu kan banyak dapat angpau. Jadi di akhir hari raya itu biasanya itu dompetnya bapaknya kosong, dompetnya anak pol. Nah itu tidak boleh di bapak
kayak bensin. Nggak boleh ya. Itu uangnya anak. Lah, itu buat biaya pendidikan nanti. Jadi ketika daftar anak mondok, uang pangkalnya sekian juta. Misalnya SPP-nya sekian ratus ribu per bulan. Ya diambil dari uang itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua punya, mending pakai harta orang tua. Kenapa? Membiayai anak belajar, apalagi belajar ilmu agama, itu akan menjadi sebab rezekinya orang tua tambah lancar. Tambah lancar. Itu medit. Itu. Wah, anak itu gue, iya nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua punya, pakai uang orang tua sendiri. Kalau tidak ada, pakai uangnya anak tidak apa-apa. Bahkan walaupun ada pakai uangnya anak nggak apa-apa. Tapi ya eman. Nah, kesempatan bagi kita oleh ganjaran gede. Oleh ganjaran gede begitu. Luwih gede dibanding nyumbang masjid. Itu dibanding nyumbang masjid atau nyumbang fisiknya bangunan apa itu lebih besar ini. Kenapa? Mempersiapkan generasi yang akan menerapkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih bunga, lebih bahagia Rasulullah SAW ketika kita punya harta untuk membiayai anak belajar ilmu agama atau santri yang nggak mampu, walaupun bukan anak kita, belajar ilmu agama dibanding bangun masjid. Dibanding bangun masjid, luwih gede. Nah, ndak ono sing orang yang semangat menjalankan agama masjidnya kosong, masjidnya megah tapi kosong. Nah, jadi biaya pendidikan anak, sholat dan yang lain-lain, belajar Al-Quran, belajar totokromo, itu fi malihi, di hartanya anak. Kalau anak tidak punya harta, summa ala abihi. Kemudian hartanya ayah. Kalau tidak ada, summa ala ummihi, ibunya kalau punya harta. Nah, itu kewajiban. Jadi urutannya begitu. Biaya pendidikan anak ilmu agama itu ditanggung anak itu sendiri. Kalau tidak ada, diambilkan dari hartanya ayah. Kalau tidak ada, dari hartanya ibu. Kalau rahimahullah tambihun. Zakaros sam'ani. Imam Sam'ani menyebutkan fi zaujatin saghiratin, istri yang masih kecil. Jadi ada laki-laki punya istri yang belum balik. Nah, di Madura banyak, ya. Di Madura belum balik sudah menikah, bayi wis tunangan. Gitu. Nah, banyak. Nah, kalau ada orang punya istri masih kecil belum balik, berarti abawa ini yang masih punya ayah ibu. Yang kewajiban nyuruh sholat siapa? Yang kewajiban ngajari syariat dohiro tadi itu melarang keharaman siapa? Apakah orang tuanya ataukah suaminya? Nah, ini dibahas oleh Imam Sam'ani. Anna wujuba mamarro, wajibnya tadi yang disebutkan itu ngajari Quran, adab, wajibat, muharramat, sholat, puasa, itu alaihima, alal abawen. Tanggung jawab orang tua. Jadi ada anak kecil perempuan dinikahkan belum balik, umur 12 dinikahkan misalnya, belum balik. Nah, kewajiban ngajari ilmu agama tadi, membekali ilmu agama dan ngontrol prakteknya itu kewajiban orang tua, bukan suaminya. Kewajiban orang tua. Baru fazauju. Baru setelah itu suami. Jadi kalah. Yang lebih wajib itu orang tua. Suami setelah orang tua. Wa qadiyatuhu utai patrapane itu wujub mamarra itu. Iku wujubu darbiha, wajibe mukul zaujah walau fil kabiro. Lan senajan apa? Yang dalam bujukan gede. Kama sarraha bihi Jamalul Islam Ibnul Bizri. Ibnul Bizri. Berarti kalau memandang pada keterangan Imam Sam'ani tadi, leono istri kecil punya orang tua, kewajibannya ngontrol sholat dan yang lain-lain tadi tanggung jawab orang tua. Setelah itu baru suami. Berarti tidak sholat dipukul berarti. Berarti suami berhak memukul ketika tidak sholat. Iya, walaupun istri yang besar. Artinya sudah balik tidak sholat ya dipukul. Ini menurut Imam Jamalul Islam Ibnul Bizri. Jadi walaupun istri sudah dewasa, bukan hanya istri yang masih kecil. Kan kalau umur 10 nggak sholat kan dipukul. Begitu juga istri yang dewasa, kata Imam Ibnul Bizri. Jadi istri yang dewasa pun kalau nggak sholat boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Qala Syekhuna, dikomentari oleh Syekhuna siapa? Syekhuna kalau mutlak di Fathul Mu'in.
Imam Ibnu Hajar, dikomentari oleh Ibnu Hajar. Wajib mukul ini wahwa utawi itu wujubu darbiha walau fil kabira itu iku zahirun. Ya memang demikian, tapi dengan catatan illam yakhsha nusuzan. Kalau enggak khawatir nusus. Nek khawatir nusus daripada ngeluh dewe, ya. Nah, itu. Daripada nanti terjadi malam Jumat kelabu, nah itu itu enggak wajib mukul ya. Itu. Itu. Jadi kalau apa? Kata Ibnu Bizri mutlak. Itu walaupun istri dewasa, kalau nggak sholat boleh wajib dipukul. Dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kata Ibnu Hajar, delok-delok se. Kalau nggak khawatir nusyus, ya wajib. Kalau khawatir nusyus, nggak wajib. Boleh, boleh, tapi nggak wajib. Tapi siap-siap menanggung malam Jumat kelah garingan. Itu nggak wajib. Kata Imam Ibnu Hajar. Boleh. Wa atlaqa Zarkasi an-naba. Imam Zarkasi malah mutlak sunnah. Itu mutlak sunnah. Kuatir nusus, tidak kuatir nusus, kata Imam Zarkasi itu mutlak sunnah. Itu mutlak sunnah. Mukulnya tadi itu, mukulnya. Nyuruhnya wajib karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjut. Tadi kan dohirnya seolah-olah yang nomor satu yang wajib diajarkan pada anak itu adalah sholat. Disebutkan dulu kan. Tapi sebenarnya bukan itu yang pertama kali wajib. Ini yang pertama kali wajib. Wa awal wajibin, ini banyak diabaikan. Banyak mau tanya tidak ngerti pisan. Wa awal wajibin hatta alal amri bisolat. Yang pertama kali wajib bahkan mengalahkan nyuruh sholat. Jadi wajib sebelum kita ngajari sholat nyuruh sholat. Ini lebih wajib ini. Pertama kali wajib hatta ala. Sampai ngalahno ya, ngalahno nyuruh sholat. Kama qalu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bukan kamakoli. Kamakoli. Jadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kamakoli beda mana? Awal wajibin. Siapa yang wajib? Alal aba. Itu atas orang tua. Semua alaman maro dan orang-orang yang tadi disebutkan, orang yang diwasiati, hakim. Itu. Apa yang pertama wajib? Iku taklimuhu ayil mumayyiz, ngajari anak yang sudah tamyiz. Ngajari apa? Sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iku bu'itsa bi Makkah, diutus di Mekah, wa wulida biha, dilahirkan di Mekah, wa dufina bil Madinah, itu dimakamkan di Madinah, wa mata biha, meninggalnya ada di Madinah. Itu yang harus, bukan hanya ini tapi apa? Sirah secara global. Artinya wajib, yang pertama kali wajib diajarkan pada anak kecil adalah mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum yang lain. Bahkan ngajari tauhid kalah nanti. Apa seket itu nanti dulu, ini dulu. Kalah sih ya. Yang pertama kali wajib itu mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang tidak kenal Rasulullah tidak bakal kenal Allah. Jadi bukan dikenalkan pada Allah. Kenapa? Nggak akan kenal Allah kalau nggak kenal Rasulullah SAW. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz, lah turun tamyiz ya nggak wajib. Wah ya sejak dulin dhisik. Anak belum tamyiz. Nah, kalau sudah tamyiz, yang pertama kali wajib diajarkan sebelum ngajari sholat itu mengenalkan Rasulullah SAW. Gitu. Nah, bisa dengan apa? Cerita, bisa dengan lagu-lagu kayak lagunya Habib Syekh misalnya. Ya. Itu. Ya lagunya Habib Syekh. Abdullah nama ayahnya dan seterusnya itu ya. Nah itu dikenalkan itu. Tidak apa-apa dengan itu cepat hafal. Itu setelno ya, setelno. Nah, itu. Jadi harus lah orang tuanya kudu kenal ya, kenal kata cerita model ya apa enggak kenal. Orang tuanya dulu kenali Upin Ipin itu. Ya kudu kenal bisa orang tuanya mau enggak mau. Itu. Zaman sekarang gampang dengan kemajuan teknologi itu nemen gampangnya. Cuman kudu bisa seleksi. Harus bisa seleksi. Lek apa? Teknologi ini sangat membantu sekali. Syukur bisa nyeleksi di YouTube, di segalanya ada semuanya. Kalau bisa nyeleksi enak. Makanya kalau ilmu agama cukup itu enak. Teknologi ini sangat membantu apalagi dengan adanya Syekh AI. Itu Syekh AI luar biasa.
Itu masih Syekhul Azhar kalah. Masih Syekhul Azhar kalah. Asalkan bisa punya penyaringan. Dia di pondok serius, saringannya cukup bisa. Syekhul Azhar suruh bikin tulisan tentang misalnya apa? Tulisan misalnya saya minta 10 paragraf dengan tema apa? Misalnya makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. 2 detik. Tak kasih waktu 2 detik. Masih Syekhul Azhar iso. AI bisa. Tinggal masuk ke Gemini AI, tinggal ngetik Ashraf Fakrah, 10 paragraf. Haulat to'am alladzi yuhibbuhu Rasulullah SAW. Seputar makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ketikan. Tunggu 2 detik, jadi 10 paragraf. Maksudnya tugas makalah yo nemen gampang ya itu ya. Nah itu. Langsung jadi. Syekhul Azhar enggak bisa 2 detik. Mungkin perlu waktu 10 menit. Mari. Tapi Mr. AI 2 detik ini bisa ya, dengan AI bisa. Tapi ya tambah bongol kali kebiasaan gitu ya. Nah, itu enggak pinter-pinter lah gitu. Nah, itu. Itu jadi apa? Zaman sekarang mudah. Lek duwe ilmu cukup enak bisa nyeleksi iki tepak, ini ndak tepak. Lek enggak ya terima kabeh dimplok kabeh. Ndak weruh itu tepak apa ndak tepak, bahaya. Kalau ndak punya bekal, lek punya bekal enak. Itu jadi zaman sekarang nemen gampang. Nemen gampang. Jadi karena itu ya harus orang tua itu persiapan. Sing calon-calon orang tua ini ya persiapan. Cek iso cerita Rasulullah nang anake desi. Ndak kenal Rasulullah, kata cerita Rasulullah apa nih cerita no? Cerita Upin Ipin ya. Untuk nggak cerita Masya. Ngomongnya Tom and Jerry. Cerita Tom and Jerry nang anaknya. Cerita kancil, cerita apa. Cerita Rasulullah. Ya harus kenal dulu kepada Rasulullah SAW. Beli buku, tidak masalah, silahkan. Yang penting bisa seleksi. Karena kebanyakan buku-buku agama itu sangat disayangkan. Yang nulis itu paling banyak Wahabi, nomor loro liberal. Sing ahli sunnah itu jarang, nggak produktif memang jarang. Kebanyakan kalau kita cari ilmu agama, online ataupun offline, penulisnya kebanyakan Wahabi, nomor loro liberal. Sing ahli sunnah jarang sekali. Ya, nanya dulu lah, nggak ngerti ya nanya. Itu nanya. Bagus. Nah, jadi harus dikenalkan pada Rasulullah. Itu yang paling wajib sebelum ngajari sholat. Sebelum ngajari yang lain-lain. Bahkan sebelum ngajari aqaid seket. Yang pertama kali dikenalkan itu adalah Rasulullah SAW. Ya bukan hanya disebutkan Fatul Mu'in ini, sirah secara global. Nasabnya Nabi, kemudian sejarah singkat Nabi itu seperti apa, akhlak Nabi, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang bahir-bahir, yang detail-detail nanti kalau udah besar itu bertahap. Yang global itu harus. Itu harus. Nah, jadi seperti Nurul Yakin itu lumayan. Itu Nurul Yakin. Nggak paham, terjemahi kadang ya rotok bulat malah. Luwih memahami sing bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab. Jadi harus itu anak dibekali dikenalkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam al-Fatihah.